Salam inspirasi, dialog seputar kita di sini tempat kita bersuara. Bertemu lagi bersama saya Citra Nasution dan tentunya di hari ini, edisi hari ini adalah orang-orang menginspirasi kita ada di sekeliling kita. Mungkin selama ini kita tidak peka ataupun mungkin kita terlalu cuek dengan lingkungan kita. Dan saat ini sudah hadir di studio yang akan menemani kita untuk ngobrol-ngobrol mengenai jaga hutan mangrove kita. Dan sudah hadir di sini ada Mas Nurul Ihsan selaku Direktur Eksekutif Yayasan Restorasi Mangrove Indonesia. Apa kabar Mas? Baik, baik sehat. Salam inspirasi. Kita kalau melihat atau juga mendengar tentang mangrove, ya kan, banyak orang yang mengatakan, oh itu hutan atau mungkin tanaman yang ditanam di antara air. Ya. Mungkin selama ini gitu kan yang di benak orang awam itu seperti itu. Tapi sebenarnya mangrove sendiri apa sih Mas? Oke, baik. Wah, pertanyaannya bagus karena itu masyarakat harus tahu ya. Dan ini jelas ekstra sekali kami untuk mengkampanyekan mangrove karena mangrove ini jenis pohon yang kategorinya tidak populer. Jadi perlu ekstra untuk bagaimana meluaskan mangrove kepada masyarakat. Jadi sebaran mangrove itu pohon bakau, orang Indonesia nyebutnya, walaupun pohon bakau itu hanya salah satu spesies dari mangrove. Nah, itu mereka banyak tumbuhnya di wilayah lahan basah ya, termasuk di wilayah pesisir. Tapi ada juga kelompok mangrove yang ada di darat. Nah, mereka vegetasi mangrove itu tersebar hampir di 80% wilayah pesisir di Indonesia. Selebihnya masuk ke wilayah dalam, termasuk di wilayah darat. Nah, jadi yang terjadi saat ini adalah mangrove terus melebar di semua wilayah di Indonesia, walaupun dalam kondisi kualitasnya menurun. Oh, kualitasnya menurun. Tapi kalau kita sebelum membicarakan tentang kualitas, dengan menurunnya dari mangrove tersebut. Tapi fungsi dari mangrove sendiri ini apa sih Mas Ihsan? Oke, baik. Jadi secara basic dasarnya mangrove ini fungsinya adalah banyak orang yang mengetahui menjadi alat atau upaya untuk menahan laju abrasi ya. Kebetulan abrasi di Indonesia kalau menurut kami itu sangat sporadis. Bagaimana pengikisan daratan itu makin masif ya terjadi. Nah, mangrove ini diharapkan bisa menjaga tadi wilayah pesisir agar luas daratan itu tidak terus tergerus ya. Karena selama ini luas lautan terus bertambah, berarti otomatis luas daratan berkurang. Sementara misalnya kayak di Pulau Jawa populasi penduduknya kan cukup tinggi ya, cukup besar. Sementara luas daratannya terbatas dan cenderung menyusut. Ya, betul. Nah, kan terjadi abrasi tadi itu. Selain fungsi mangrove banyak, baik secara ekonomi, secara ekologi, baik juga secara geografi, juga secara fisik. Nah, banyak manfaat mangrove yang bisa kita dapatkan. Mungkin Mas Ihsan bisa menjelaskan satu persatu. Baik. Ya kan, fungsi-fungsinya dari fungsi geografis juga ya Mas. Mungkin bisa dijelaskan mungkin teman-teman biar terbuka selama ini. Baik, jadi misalnya yang paling sederhana coba kita secara ekologi ya. Secara ekologi manfaat mangrove adalah bagaimana ekosistem di wilayah pesisir itu tetap terjaga karena itu saling berkesinambungan. Nah, karena mangrove menjadi organ penting dalam sebuah ekosistem di wilayah pesisir, otomatis harus kita jaga keberlangsungannya, kita jaga kelestariannya. Nah, jika wilayah pesisir ketahanannya rapuh karena mangrove bagian dari ketahanan pesisir, maka otomatis yang ada di wilayah pesisir, baik itu manusia, karena banyak masyarakat pesisir yang tinggal di sana, hewan dan tumbuhan, termasuk biota laut, pun mereka akan terdampak ketika mangrove-nya hilang. Jadi itu sebuah satu kesatuannya. Terus baik, jadi contoh kecil. Secara ekonomi, mangrove pun memberi manfaat yang bisa bernilai ekonomis. Gitu ya. Orang banyak tidak tahu bahwa ternyata buah mangrove itu bisa diolah menjadi olahan makanan dan olahan minuman. Iya, dan mereka mempunyai kadar yang dan khasiat yang sangat tinggi, dan itu juga sudah diuji lab sama otoritas ya, termasuk kampus dari IPB. Misalnya banyak masyarakat wilayah pesisir yang memanfaatkan mangrove ya, buahnya itu untuk diolah jadi makanan, minuman dan dijual. Ada juga untuk konsumsi keluarga. Malah ada satu jenis spesies mangrove yaitu pohon api-api. Orang Indonesia itu nyebutnya pohon api-api. Kalau dalam bahasa Latin di mangrove itu Apicynia. Nah, itu karbohidratnya lebih tinggi daripada nasi. Makanya masyarakat pesisir tidak khawatir kalau tidak ada nasi. Bisa jadi pengganti bisa nasi menjadi ya? pengganti nasi, ya kan? Nah, itu masyarakat harus tahu bahwa ada selain nasi, gitu ya.
Banyak juga yang bisa diolah menjadi minuman, baik yang dicairkan maupun yang dipadatkan. Yang dicairkannya seperti misalnya sirup, jus. Nah, yang dipadatkannya bisa menjadi dodol. Oh. Ya, yang jenis api-api tadi juga itu banyak diolah karena bahan dasarnya adalah nanti dijadikan tepung mangrove. Oke. Ya kan, yang jenis api-api tapi. Nah, ketika sudah dijadikan tepung, ya udah terserah mau kita olah jadi apa. Mau jadi kue bisa. Mau jadi kue bisa, ya brownies. Kan? Brownies. Mau jadi kue roti kukus atau apapun, yang penting bahan dasarnya adalah tepung dulu, jadikan tepung dulu. Dan itu tapi melalui proses yang cukup panjang, tidak sederhana. Karena secara umum buah mangrove ini mengandung tanin. Hasil yang dirasakan adalah asam. Oh, jadi si buah-buah yang dihasilkan oleh tanaman mangrove ini asam ya. Asam. Karena itu mengandung tanin. Ya. Nah, kalau tidak diolah yang benar ya sesuai dengan ininya, maka akan tetap asamnya tidak hilang. Makanya dikasih kombinasi itu gula atau apa sehingga terasa. Tapi segar tetap terasa karena khas buah mangrove adalah asam. Asam itu. Tapi ini kalau misalnya untuk ibu-ibu yang lagi ngidam ini bagus sekali ya. Nah, itu malah justru di wilayah pesisir. Di wilayah pesisir itu kalau sampai hari ini itu kalau ngidam ibu-ibunya itu yang dicari itu buah pidada. Buah pidada itu asam. Dan itu menjadi kalau di masyarakat pesisir itu menjadi idola. Malah ngidamnya itu pasti buah pidada. Iya, untuk yang lagi mengandung ya. Iya. Gitu. Okay. Nah, dan itu dilestarikan oleh masyarakat pesisir karena itu tahu menjadi dibutuhkan ketika banyak ibu-ibu di wilayah pesisir itu sedang hamil misalnya ya. Secara umum kalau saya amati di beberapa wilayah di Pulau Jawa termasuk di Lampung juga sama. Ibu-ibu di wilayah pesisir ngidamnya itu minta ke suaminya diambilin pidada. Oke. Tapi selain buah-buahan dari buah pidada, buah si api-api itu masih ada banyak lagi nggak? Banyak sekali. Banyak sekali. Tadi bisa juga buah mangrove kita olah menjadi bahan dasar untuk farmasi. Ada beberapa spesies ya. Makanya biasanya kalau masyarakat farmasi itu tahu bahwa mangrove beberapa spesiesnya bisa dijadikan olahan untuk bahan dasar dari obat-obatan. Ada juga yang paling diolah dan itu cepat kalau di wilayah Sumatera itu di Aceh itu di sana diolah menjadi arang. Arang dari pohon mangrove ya. Itu arang terbaik kualitas dari semua jenis pohon yang ada di Indonesia adalah arang dari pohon mangrove atau pohon bakau. Oke. Untuk pohon di mangrove sendiri itu banyak nggak sih Mas jenis-jenisnya? Ya. Yang teridentifikasi spesies yang tersebar di Indonesia itu kurang lebih sekitar ada 87 spesies mangrove gitu. Nah, kalau secara internasional di semua negara gitu ya, itu kurang lebih sekitar 162 spesies. Karena ada beberapa wilayah yang ada saljunya dan sebagainya, itu jenisnya beda lagi. Gitu. Tapi secara umum, secara internasional, Indonesia itu yang paling banyak. Paling banyak jenisnya? Paling banyak. Karena kita punya wilayah letak geografisnya sangat strategis, kita ada di subtropis ya. Nah, itu kelebihan kita di situ. Tetapi yang terjadi adalah justru mangrove-nya kualitasnya menurun. Kenapa itu bisa menurun Mas ya? Padahal kita jenisnya banyak ya Mas ya. Lalu juga ternyata kegunaannya fungsinya banyak, ada ekonomis. Tapi kenapa bisa menurun sih Mas? Ya, itu sangat disayangkan ya. Apalagi kami setiap hari berkecimpung di wilayah pesisir khususnya untuk mangrove ya. Jadi mungkin itu juga bagian dari peradaban ya. Dari peradaban maju terus ke sini, maka otomatis banyak perubahan yang terjadi di wilayah pesisir. Terkait yang terpenting adalah adanya kebijakan. Misalnya bagaimana wilayah yang menjadi lokasi sebaran mangrove itu berubah jadi pabrik, jadi kawasan industri dan sebagainya, perumahan dan sebagainya. Nah, sehingga Otomatis yang seharusnya malah dilestarikan justru makin berkurang dari mangrove-nya sendiri. Oke, itu dia. Nanti kita akan bahas-bahas lebih dalam lagi tentang mangrove ya, untuk mengetahui mangrove ini apa lagi fungsinya, kegunaannya, dan masih banyak sekali jenis-jenisnya. Dan tentunya saya sebelum menyudahi segmen ini, saya ingin mengundang Anda di telepon interaktif. Anda ingin ngobrol-ngobrol dengan Mas Iksan, langsung saja di 021 630 7303, atau juga Anda bisa mengirimkan SMS
0857 81752616. Dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Dialog Seputar Kita. Kita masih berada di Dialog Seputar Kita dan kita masih membahas tentang mari kita jaga hutan mangrove kita. Dan masih bersama kita ada Mas Nurul Ihsan selaku Direktur Eksekutif Yayasan Restorasi Mangrove Indonesia. Kalau tadi kita sudah membahas ya mangrove itu seperti apa sih yang disebut dengan mangrove, jenis-jenisnya. Ya. Nah Mas, untuk mangrove sendiri yang berada di pesisir, itu kan banyak sekali penduduk-penduduk yang berada di sekitarnya ya Mas ya. Bagaimana pemberdayaan masyarakat di sekitar pesisir di hutan mangrove ini? Ya, wah itu sangat penting sekali betul. Karena kita tidak mungkin menanam, kalau menanam itu kalau menurut kami ya itu hal teknis ya. Itu bisa 1 hari, 2 hari, sebulan bisa kita selesaikan. Tapi yang terpenting adalah merubah mindsetnya masyarakat di wilayah pesisir. Sebenarnya masyarakat pesisir itu yang orang tuanya gitu ya, itu mereka udah tahu manfaat mangrove. Tapi yang anak mudanya masih mengenyampingkan mangrove itu anak mudanya. Makanya sebelum kita memprogramkan rehabilitasi wilayah pesisir melalui program penanaman mangrove, kita melakukan dulu pendekatan kepada masyarakat, kita edukasi mereka, kita melakukan dialog dengan mereka. Tujuannya adalah mari sama-sama mengembalikan kerusakan mangrove yang terjadi di satu wilayah. Terus kedua, kita minta dukungan mereka karena terberat dari menanam adalah memelihara. Betul. Nah, kita mengajak mereka untuk membantu memeliharanya. Sehingga ketika harapan dari menanam itu tumbuh dan memberi manfaat, nah harapannya adalah mereka dapat manfaatnya. Tapi dengan harus dijaga. Nah, jadi itulah pentingnya pemberdayaan karena ketika hutan mangrove itu bagus berkembang gitu ya. Kan tadi dampak ekonominya ada. Gitu ya. Nah, dampak ekonominya kita bisa memberdayakan masyarakat. Misalnya dari yang sedang kami lakukan adalah kita membentuk pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kelompok-kelompok masyarakat pesisir yang akan kita latih untuk pengolahan tadi makanan, minuman dan sebagainya yang berbahan dari mangrove. Termasuk juga kita mengajak mereka untuk melakukan pembibitan, penyemaian ya. Karena kerusakan mangrove itu harus kita coba kurangin dengan terus kita melakukan penanaman. Berarti bicara penanaman berarti bicara butuh bibit ya. Nah, bibit itu kita ajarkan juga ke mereka bagaimana menyemai bibit yang baik dan benar sehingga menghasilkan kualitas bibit yang bagus dan potensi hidupnya jadi besar gitu ya karena terpenuhi standar untuk bibitnya. Nah, mereka sangat antusias. Kita kasih modal misalnya. Asal mereka punya lahan, jadi kita bekerja sama lahan mereka karena banyak di wilayah pesisir itu yang empangnya sudah tidak produktif. Empangnya ya. Ada empang yang kena rob. Itu ikannya bubar. Masuk ke laut gitu ya. Terus akhirnya daripada nggak bermanfaat, makanya kita ajak kerjasama mereka untuk melakukan pembibitan. Lokasinya di situ. Karena pembibitan itu tidak bisa, misalnya kita menanamnya di pesisir, terus pembibitannya di halaman Monas nggak bisa. Nggak bisa ya, karena harus ada di wilayah pesisir. Ya karena itu habitatnya. Gitu. Malah disarankan penyemaian, terus dan lokasi penanaman itu jangan jauh. Gitu. Jadi jaraknya yang dekat karena itu mereka beradaptasi lebih cepat. Kalau dibandingkan dengan menyemainya di satu kota, ditanamnya di satu kota. Dibawa lagi lama. Lama lagi karena mangrove ini jenis pohon yang kategorinya menurut kami ya itu pohon yang punya tingkat stresnya tinggi. Ya jadi mereka tidak boleh lama-lama dan disarankan itu tidak jauh dari lokasi penyemaian ke penanaman. Mas, cara nanam dari mulai pembibitan, kan ada lahan lah ya pasti kan. Itu gimana sih Mas step awalnya? Ya, malah kami menyarankan ke setiap wilayah gitu ya. Itu disarankan itu ditanamnya malah dari propagul langsung. Arti propagul itu buah yang jenis rhizopora yang paling umum yang ada di Indonesia itu. Dia jenisnya panjang. Nah itu malah diambil dari indukan langsung ditanam. Itu yang kami sarankan sebenarnya. Nah cuma disarankan juga boleh juga melakukan penyemaian. Jadi sebelum kita melakukan pembibitan adalah kita memastikan dulu bahwa bagaimana lokasi penyemaian itu
pasang surutnya bagus. Air itu. Air pasang surut airnya bagus ya. Terus juga terlihat bahwa di sana tidak ada hewan misalnya kayak kambing atau apa, karena bisa dimakanin. Ternak itu ya? Ternak itu ya, betul, ternak itu. Nah, setelah itu kita baru mengambil, kita mau menanam, mau menyemai jenis bibitnya yang mana, gitu. Misalnya, malah dari Yayasan Mangrove itu coba kami mengkonservasi jenis-jenis spesies mangrove, karena selama ini misalnya di satu wilayah di Jakarta misalnya, itu tidak lebih dari 11 spesies yang tumbuh di Jakarta aja, di pesisir, termasuk di Kepulauan Seribu ya. Kami ingin memperbanyak spesiesnya, gitu kan. Dengan cara apa? Dengan cara kami mengkonservasi pembibitannya, sehingga kami punya banyak stok jenis banyak spesies gitu ya. Nah, terus selanjutnya adalah kita memilih bibit yang siap untuk disemai, gitu ya. Terus kita melakukan polybag. Itu pun tanahnya nggak bisa tanah sembarangan, harus jenis lumpur. Harus lumpur. Harus lumpur ya. Nah, terus ya kita melakukan itu, dan itu yang terpenting lagi adalah menjaganya itu, merawatnya itu. Itu menurut kami sih berat ya. Walaupun kami terbiasa di mangrove, kami pun masih merasa berat. Iya, saking karena ini kekhasan mangrove itu. Tapi jadi tantangan buat kami. Betul gitu ya. Jadi tantangan buat kami. Jadi kalau kita tidak melakukan cara penyemaian yang benar, dari 100% kita menyemai, mending kalau cuma 1.000, 2.000 masih mending ya. Kalau kita menyemainya, saya bisa menyemai 100.000 pohon ya. Kalau caranya salah, itu bisa hilang 80%. 80%? 80% hilang. Wow. Makanya kami harus melakukan benar-benar dengan cara-cara yang detail gitu ya. Nah, itu berhasil. Ya, kami banyak melakukan eksperimen ya. Tapi sekarang ini akhirnya berhasil gitu ya. Nah, terus selanjutnya adalah kita memastikan bahwa indukannya indukan yang sehat, gitu ya. Karena ada juga ketika ada orang ngambil dari indukannya dalam kondisi lagi keserang hama. Itu impact-nya juga ada. Seperti itu. Jadi ada beberapa tahap-tahapan. Untuk media tanamannya itu memang air, lumpur, air dan lumpur ya, Mas ya. Oke, jadi kalau tapi untuk menanam mangrove sendiri kalau di rumah bisa nggak sih, Mas? Nah itu, jadi kalau saya kasih gratis juga percuma. Nah itu dia. Misalnya Mas Ihsan minta 10, kalau saya kasih 100. Untuk di mana tanam di rumah? Nggak akan tumbuh. Bukan nggak akan tumbuh ya. Karena pertama habitatnya bukan di situ, gitu ya. Tumbuhnya cuma tumbuh aja, tapi tidak ideal tumbuh seperti di pesisir. Malah cenderung bakal mati. Gitu, karena jenis pohon mangrove ini dia bisa tumbuh habitatnya di air payau. Air payau. Itu. Jadi antara paduan tawar dan asin. Oke, jadi nggak bisa nggak bisa, kecuali kalau kita di rumah nyetok garam setiap hari, nyiram garam. Setiap hari mandiin garam gitu kan. Betul. Mas, sebelum kita lanjutkan lagi, saya ingin membacakan ada yang SMS sudah masuk di sini. Dari Rizky di Banten, selamat malam. Kegiatan menanam mangrove yang dilakukan oleh Mas Ihsan dan teman-teman itu dilakukan di mana saja? Dan apakah hanya di wilayah Jakarta saja? Dari Rizky di Banten. Oke, baik, Mas Rizky, terima kasih. Kalau wilayah kerja di Yayasan Mangrove ya, itu kita nasional. Kita punya beberapa lokasi binaan Yayasan Mangrove ya. Salah satu di Jakartanya adalah di Pesisir Marunda. Pesisir Marunda itu adalah lokasi yang paling kritis di bentang pesisir 35 km ya di Teluk Jakarta. Nah, itu yang paling kritis di Marunda. Tapi kalau di Jakarta orang taunya itu di Pantai Indah Kapuk ya. Makanya saat ini kita sedang mengkampanyekan selamatkan hutan mangrove terakhir Jakarta. Yang hanya terpusat di Pantai Indah Kapuk. Gitu. Karena wilayah lain itu juga sangat kritis. Apalagi kalau bicara Kepulauan Seribu. Juga ada juga di Banten, kita punya lokasi binaan di Desa Domas. Itu Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Juga kita sedang lagi meluaskan ke Kepulauan Seribu, di Cirebon juga ada, di pantai pesisir Mundu ya. Cuma kita belum meluaskan di wilayah pesisir selatan. Gitu. Ada beberapa wilayah yang menjadi. Jadi bukan hanya di Jakarta saja, tapi memang untuk di Jakarta difokuskan di pesisir Marunda. Di pesisir Marunda di Cilincing, itu, di Cilincing. Jakarta Utara ya. Mas, ini saya tertarik sekali dengan kegiatan mangrove ini gitu kan. Saya jujur saja ya, saya baru ngeliat mangrove itu kalau kita jalan memang ke Pantai Indah Kapuk. Betul. Pantai Indah Kapuk di pinggiran tol itu. Iya betul. Ya kan? Atau di Bali juga yang di pinggiran. Betul, di Bali gitu juga kan. ada. Tapi kenapa keseringan beradanya tuh di dekat jalan? Apakah ini ngaruh juga nggak sih, Mas? Apa sebenarnya tuh ya pesisir aja gitu? Oh ya, mungkin kebetulan wilayah yang dilalui tol itu adalah itu yang bakal nanti diperuntukkan untuk pengembangan jalan misalnya ya.
otomatis ada beberapa wilayah mangrove yang harus ditebang, tapi untuk kepentingan umum, jadi tidak masalah. Yang penting adalah bagaimana nanti wilayah yang sudah ditebang itu untuk kepentingan umum itu nanti dikuatkan lagi di samping-sampingnya, dan itu dilakukan oleh pemerintah di wilayah Tol Sudiatmo ya, arah ke bandara ya, itu sangat bagus. Nah, ada termasuk juga di Bali yang tol laut ya, betul. Sama juga itu juga pemerintah juga bagus ya, artinya bagaimana memperhatikan keberlangsungan vegetasi mangrove di wilayah situ ya. Nah, tapi yang pasti adalah tidak banyak mangrove terselamatkan di beberapa wilayah karena tadi mungkin juga masyarakatnya juga kurang peduli misalnya. Nah, itu harus kita edukasi harus kita kampanyekan. Terus pemerintah juga sama mungkin belum melihat bahwa urgennya wilayah pesisir untuk direhabilitasi gitu. Apalagi kita mendukung sekali programnya Pak Jokowi, Bapak Presiden Republik Indonesia, itu tentang dengan nawacitanya bagaimana memfokuskan ke wilayah maritim. Nah, pesisir ini itu bagian dari apa namanya itu globalnya maritim ya. Nah, jadi mangrove bagian di dalamnya. Jadi kami sangat mendukung. Bapak Presiden Republik Indonesia mengatakan di awal beliau diangkat di pidato pertama adalah sudah terlalu lama kita memungungi laut, memungungi teluk. Nah, makanya yang terjadi adalah kualitas pesisir kita menurun. Nah, tapi dengan adanya program pemerintah, setidaknya itu menjadi daya dorong masyarakat untuk kita ajak ke pesisir. Bagaimana kondisi pesisir itu makin menurun. Oke, Mas, ini kan banyak sekali tugas-tugas atau juga hal-hal yang dilakukan oleh Mas Iksan dan teman-teman. Ya kan, salah satu mengedukasi, atau juga salah satunya adalah memberitahukan kepada masyarakat fungsi mangrove ini sendiri. Nah, untuk mangrove sendiri di Jakarta, ya kan, bisa nggak sih Mas dijadiin kayak tempat pariwisata gitu, atau tempat wisata kita bisa lihat-lihat, itu bisa nggak sih Mas? Sangat bisa, malah justru itu kita bisa kombinasi selain kita utamanya adalah melestarikan mangrove ya, menjaga keberlangsungan mangrove, dan keberadaan hutan mangrove itu sendiri bisa kita jadikan menjadi lokasi objek wisata ya. Makanya dikenal dengan ekowisata mangrove gitu ya, ekowisata mangrove. Dan saya lihat sih di beberapa wilayah di Jakarta bisa Patina Kapuk ya. Itu minat orang tinggi sebenarnya, sangat tinggi. Malah saya sering datang ke sana, yang datang anak muda walaupun banyak selfie ya. Tapi nggak masalah. Itu ketika selfie itu dia selfie-nya latar belakangnya pohon mangrove. Ketika diposting, oh itu jadi terbantu mengkampanyekannya. Apalagi dengan media sosial sekarang sudah sangat meluas. Sudah sangat meluas ya, masif banget. Itu kita terbantu. Dan anak muda saya senang sudah mulai menyenangi wilayah pesisir, datang ke pesisir. Nah itu dia. Dan kita akan ngobrol-ngobrol lagi apa sih yang dilakukan oleh teman-teman di mangrove ini ya Mas. Kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Dan Anda jangan kemana-mana, tetap di Dialog Seputar Kita. Jagalah hutan mangrove kita. Kita sudah berbincang-bincang dengan Mas Iksan dan beliau ini adalah salah satu pemerhati tentang hutan mangrove. Selama ini kita selalu mengetahui hutan mangrove itu hutan bakau. Mungkin berada di sekeliling kita, mungkin kita sendiri cuek gitu kan, nggak mau tahu apa sih fungsi dari mangrove. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol fungsinya. Dan Anda tahu binatang kunang-kunang. Dan ternyata hutan mangrove ini adalah salah satu rumah bagi kunang-kunang. Benar nggak sih Mas, kunang-kunang itu, hutan mangrove menjadi rumah dari kunang-kunang? Itu sangat betul sekali ya. Dan seharusnya kunang-kunang itu ada terus ya. Karena kunang-kunang binatang yang unik gitu ya. Unik sekali. Menyenangkan dilihatnya juga gitu, dan aneh juga kok bisa terang ya. Kayak ada strumnya. Tapi yang terjadi adalah beberapa wilayah itu populasi kunang-kunang hilang. Gitu. Seandainya pun ada, tidak banyak. Itu kunang-kunang itu kalau kita menemukan kunang-kunang di satu vegetasi mangrove, satu wilayah misalnya, mereka itu mau menyampaikan pesan ke kita, ke manusia, bahwa wilayah di sini itu masih baik, masih bagus. Gitu. Belum memasuki fase buruk gitu ya. Tapi kalau sudah tidak ditemukan lagi kunang-kunang yang dulunya ada kunang-kunang di wilayah itu, maka dia mau menyampaikan pesan bahwa di sini sudah sangat buruk. Dan dia mau menyampaikan bahwa
supaya direstorasi, dikembalikan ke fungsi semula. Betul. Melalui ya banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Gitu. Betul sekali. Mas terakhir lihat kunang-kunang di hutan mangrove tahun berapa, Mas? Saya misalnya di Pantai Indah Kapuk, termasuk di Pulau Tidung, itu tahun 2006 saya melihat kunang-kunang. Terakhir. Wow. Termasuk sampai saya mencari kunang-kunang misalnya di wilayah hutan mangrove di pesisir Mundu Cirebon. Itu kalau di Cirebon tuh saya masih terakhir tuh tahun 2009 saya masih menemukan kunang-kunang. Dan di sana masih banyak. Nah, terus saya waktu itu saya berkunjung observasi lagi ke sana tahun 2011 sudah tidak menemukan lagi. Karena tadi peradaban. Ya, itu lagi karena perubahan-perubahan ya, karena lingkungan pun. Betul. Ya Mas, cuaca. Ya. Dan ini kita kalau nggak berarti kunang-kunang sudah tidak ada. Berarti kan memang mangrove sendiri memang tadi ya Mas Iksan katakan ini semakin menurun. Ya kan, inilah tugas dari teman-teman. Dan sebenarnya bukan tugas Mas Iksan dan teman-teman, tapi tugas kita bersama. Ya betul, masyarakat semua. Masyarakat semua. Ya. Jadi stakeholder. Betul sekali. Ya. Masyarakat walaupun dia tidak tinggal di pesisir, daripada jalan-jalan ke mall, mending jalan-jalan ke hutan mangrove. Oh iya, enak sekali ya kalau kan? main ke sana. Segar, betul, sejuk, teduh, ya kan? Dan ada ilmu pengetahuan yang kita dapat. Betul sekali. Gitu, malah jadi media untuk mengenalkan mangrove sejak dini kepada putra-putrinya gitu ya, supaya mereka tahu bahwa bagaimana anak-anaknya ke depan menjadi kader konservasi. Betul. Mereka bisa diarahkan untuk melakukan kegiatan ketika dia dewasa, bagaimana sama-sama kita menyampaikan ke anak kita bahwa ayo kita merawat bumi. Karena manusia hakikatnya sesungguhnya adalah diberikan tugas oleh Tuhan untuk merawat bumi ini. Betul sekali. Iya. Mas, kalau di Jakarta sendiri, kalau saya nih ingin bawa saya dan keluarga saya, ya kan, besok hari Sabtu nih kan, oh, ya, weekend ya. Saya pengen jalan-jalan gitu kan, pengen ke hutan mangrove. Kalau di Jakarta sendiri yang paling dekat dan bisa dinikmati oleh keluarga di mana, Mas? Baik, itu yang paling ekowisata mangrove itu tuh tujuan yang wisata yang bagus ya, selain murah gitu ya. Itu misalnya di Pantai Indah Kapuk tuh ada 3 lokasi ya. Tapi yang paling sering banyak dikunjungi itu ekowisata mangrove-nya. Ekowisata mangrove-nya itu yang masuknya dari depan rumah sakit Pantai Indah Kapuk ya. Sangat mudah dicari di sana, ditemukan. Nah, itu kalau saya tiketnya sekitar 2.500 ya. Kita bebas bisa berapa jam aja di sana. Kita bisa belajar, bisa didampingi oleh petugas di sana untuk mengenal mangrove kalau emang mau mengenal mangrove. Selain mungkin untuk menikmati suasana ya. Kayak ada di satu wilayah di sana masih di Pantai Indah Kapuk. Itu di sana itu menjadi rumahnya monyet jenis ekor panjang ya. Masih ekor ada panjang. ya? Masih ada, tapi juga populasinya menurun. Sama juga seperti di Muara Gembong. Di Muara Gembong masih mending. Ada juga lutung Jawa selain monyet yang jenis ekor panjang. Masih ada lutung Jawa? Lutung Jawa masih ada. Tapi juga sama populasinya menurun. Iya, Malah betul. kita lagi mengkampanyekan dengan banyak komunitas di Bekasi termasuk di Jabotabek ini supaya keberadaan lutung Jawa itu tetap terjaga. Ya, jangan punah. Karena ini mau dikatakan mau hampir punah ya lutung Jawa itu ya. Kategori hewan yang dilindungi. Betul sekali. Jadi silakan kapan-kapan ketika masa libur memprogramkan untuk mengunjungi ekowisata mangrove yang kalau di Jakarta ya di Pantai Indah Kapuk. Betul. Jadi bisa dipilih-pilih. Mas, selain ada lutung Jawa, lalu ada monyet ekor panjang. Iya betul. Apalagi Mas? Tadi kunang-kunang. Tapi udah nggak pernah lihat lagi. Iya betul sih. Saya pikir mungkin di Wonerjo, Surabaya bisa ditemukan ya, di Rungkut ya. Nah, ada juga jenis lain misalnya itu banyak burung. Ya. Ada beberapa wilayah kayak Marunda. Marunda ini kan hutan mangrove-nya hilang. Ya kan? Kami datang ke sana itu 0 pohon tahun 2009. Sekarang udah ratusan ribu pohon kita tanam di sana. Itu sudah tidak ditemukan lagi burung kuntul atau burung-burung yang emang itu habitatnya di pesisir. Karena hutannya nggak ada, rumahnya nggak ada. Iya. Ya hutan mangrove itu. Nah, sekarang usia yang tertua itu sekitar 8 tahun yang kami tanam, itu burungnya udah kembali. Kembali lagi pulang lagi. Ya. Jadi kalau masyarakat Jakarta yang mau berlibur ke pesisir Marunda, itu kita lihat pemandangan burung-burung itu. Burung kuntul itu, ya baik yang terbang maupun yang ini gitu ya. Sudah mulai, sementara dulunya 0 pohon, otomatis tidak ada burung. Betul sekali. Gitu ya, sekarang burung banyak. Sudah mulai berdatangan kembali, oh rumah saya ada. Sudah kembali ke rumahnya. Sudah kembali ke rumahnya, gitu kan. Dan petani pun, nelayan, masyarakat di sana, sudah mulai bisa menemukan udang, kepiting, ikan-ikan yang ada di wilayah pesisir ya. Nah karena emang untuk menemukan biota laut itu di wilayah pesisir itu di hutan mangrove sangat mudah karena memang itu rumahnya.
Betul sekali. Gitu. Jadi nggak perlu sampai ke tengah laut gitu kita untuk mencari hasil ikan, hewan udang dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita lagi jalan gitu kan, pasti ada treknya. Kita bisa ngeliat itu Mas, ada hewan-hewan laut itu, ada kita bisa ngeliat udang, kita bisa ngeliat ikan. Sangat bisa lihat. Jadi kita bisa misalnya di trek jembatan ya, yang sudah dipola di hutan mangrove, di ekowisata mangrove misalnya. Kita bisa melihat misalnya tadi kita itu ikan, itu udang, itu kepiting gitu. Seru. Sebenarnya seru. Makanya saya menyarankan nanti pemirsa di rumah untuk memprogramkan lah ya, main ke ekowisata mangrove, pasti akan mendapat pengalaman baru. Selain datang ke mall, mungkin 10 kali datang ya itu aja kan. Tapi kalau ke sana beda. Betul, karena suasana saya mulai membayangkan gitu ya Mas ya, gitu kan dengan hutan mangrove yang teduh gitu kan. Tapi nggak serem kok ya, walaupun kita main ke hutan ya. Iya nggak serem, tidak ada yang dianggap binatang-binatang berbahaya itu nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Tapi kita juga bisa mendapatkan edukasi. Edukasi ya. Betul sekali. Hutan mangrove di hampir beberapa hutan mangrove Indonesia gitu ya, yang sudah terkelola dengan baik, itu sangat ramah anak. Jadi anak bisa diajak gitu, tidak ada yang kami ketahui tidak ada yang berbahaya. Betul. Gitu ya. Lagi pula pun ada pendampingnya ya. Ada pendampingnya orang tua gitu ya, takut tidak ada diawasi kan, pergi kemana nggak ketahuan. Betul. Karena luas banget hutan mangrove-nya. Oh, untuk di Pantai Indah Kapuk sendiri Mas, ya. Ada luasnya berapa hektar kah? Ya, kalau di Pantai Indah Kapuknya, kalau bicara data gitu ya, dari zamannya abad 18 ketika pemerintahan Hindia Belanda, itu di sana itu luas sebaran hutan mangrove itu kurang lebih sekitar 43.000 hektar. 43.000 hektar. Nah, kenapa saat itu Hindia Belanda memperluas hutan mangrove? Karena saat itu para ahli dari pemerintah Hindia Belanda sudah mengetahui, memprediksi bagaimana Jakarta nanti, waktu itu masih Batavia, itu bakal meledak populasi penduduknya, terpusat pembangunan di situ, maka otomatis akan berpengaruh terhadap keseimbangan ekologi, termasuk akan terjadinya kerusakan ekologi. Nah, misalnya karena wilayah pesisir utara, itu cenderung akan terjadi nanti penurunan tanah ya. Hasil dari data geodesi, hasil penelitian geodesi ITB Bandung, Institut Teknologi Bandung, bahwa penurunan tanah di wilayah Jakarta Utara itu 5-10% dalam 1 tahun. Nah, itu sebenarnya sudah dibaca saat itu oleh para ahli dari pemerintah Hindia Belanda. Makanya dia memperluas hutan mangrove. Nah, tapi yang terjadi saat ini tidak lebih dari sekitar 3.800 hektar dari 43.000. Itu 40 hektar, ke 40.000 hektar kemana? Iya. Nah itu tadi kebijakan sebagainya banyak lah ya. Betul, terjadilah ada rumah-rumah, ya kan, lahan-lahan baru. Ada juga ya faktor alam, karena tadi abrasi, erosi, gitu. Selain juga kebijakan misalnya. Tapi itu menurut saya itulah peradaban. Gitu. Makanya kalau kita diam, masyarakat yang ada di pesisir maupun apalagi termasuk di luar pesisir, kalau kita merasakan bahwa apalagi yang masyarakat yang jauh dari pesisir ya, rumah saya jauh dari pesisir, nggak mungkin tanah saya, rumah saya, halaman saya di rumah kena abrasi, ngapain saya nanam mangrove? Saya membayangkan ketika warga Jakarta berpikirnya sama, ngapain saya nanam mangrove, gitu kan? Nggak mungkin saya kena abrasi rumah saya atau halaman rumah saya, wah itu habislah Jakarta. Makanya kami punya gerakan Ayo Tanam Mangrove, tapi itu terplatform dalam 4 program kami. Pertama adalah malah menanam itu nomor 3. Yang pertama adalah mengajak masyarakat itu mengenal mangrove. Mengenal aja dulu. Mengenali dulu. Kalau nggak kenal nggak sayang. Mengenal tak sayang, betul. Nggak mungkin nanam kalau kenal aja nggak. Gitu ya. Betul. Setelah mereka mengenal mangrove, kita ajak mereka peduli mangrove. Karena ternyata banyak manfaat mangrove. Berarti kita harus peduli, harus kita lestarikan. Nah setelah mengenal, setelah peduli, kan nggak cukup aja dengan mengenal dan peduli. Ada lagi, tindakannya adalah ayo kita menanam mangrove. Dan yang terpenting yang keempat, yang terakhir adalah memelihara mangrove. Nah itu dia, ada 4 tahap ada ya. 4. Oke, Mas senang sekali saya ngobrol-ngobrol, tapi saya istirahat dulu ya. Mungkin pemirsa juga pengen istirahat sebentar, minum-minum sambil membayangkan mangrove ya. Ya boleh. Apalagi membayangkan jus mangrove. Nah jus mangrove ya, rasanya seperti apa nanti ya Mas, kita akan ketahui rasa seperti apa, tetap di Dialog Seputar Kita.
Dialog seputar kita masih membahas tentang ayo selamatkan hutan mangrove kita, dan masih bersama Mas Iksan. Di sini kita ngobrol-ngobrol ini sangat menginspirasi sekali. Saya jadi lebih mengetahui tentang fungsi mangrove, dan saya pengen deh besok saya mungkin insya Allah saya besok jalan-jalan ke boleh kami mengundang di Pantai Indah Kapuk ya. Pantai Indah Kapuk. Mas, tapi sebelum kita lanjutkan lagi kan, kalau tadi banyak sekali buah-buahan, ya kan, ada biota laut yang dihasilkan oleh mangrove sendiri, ya kan. Tapi banyak sekali PR yang harus kita lakukan tentunya ya, bukan hanya dari teman-teman dari Yayasan Mas dan teman-teman Mas, tapi ini kita sendiri. Karena sudah ada lagi ini yang tertarik nih, ya Mas ya, untuk melakukan kegiatan di hutan mangrove. Ini dari Novi SMS-nya yang mengatakan jika dari perusahaan hendak melakukan CSR dengan menanam mangrove, apakah Yayasan Mangrove bisa membantu? Dari Novi. Baik, terima kasih Mbak Novi ya sudah ini yang menyampaikan. Jadi kami Yayasan Mangrove sangat bisa kita memberikan pendampingan kepada baik itu korporasi, terus institusi pendidikan kayak mahasiswa, kampus atau sekolah gitu, atau mungkin organisasi. Ketika mereka akan memprogramkan penanaman mangrove, pasti butuh lembaga pendamping, lembaga pendamping yang nanti akan memberikan arahan ya tentang bagaimana menanam mangrove. Karena juga sebagai buat informasi kalau teman-teman yang mau menanam mangrove ya, kalau saya sederhanakan di lapangan, kalau mau menanam mangrove itu intinya ada 4 gitu ya. Pertama adalah lahan dan perizinan. Lahan itu ya jelas kita mau nanam harus ada lahannya. Nah, lahannya pun nanti oleh Yayasan Mangrove itu akan di riset. Tapi kita riset yang sederhana saja karena kita akan menanam itu berbasis data lapangan ya. Misalnya jenis tanahnya itu apa? Apakah lumpur, apakah pasir? Gitu kan? Karena itu akan menentukan spesies mangrove yang mana yang akan ditanam. Gitu kan? Perizinannya jelas kita harus, itu ada beberapa yang terkait ya. Biasanya Yayasan Mangrove yang mengurus. Gitu ya. Yang kedua adalah karena mau menanam harus ada bibit. Gitu kan? Nah, bibit mangrove ini kebetulan kami punya pusat pembibitan sendiri gitu ya. Jadi kami memahami banget bagaimana kebutuhan mangrove bibitnya di lapangan. Terus yang ketiga adalah bambu. Karena bambu ini penting ya. Bambu ini akan kami olah menjadi 2. Pertama untuk bambu yang akan kita gunakan sebagai ajir atau bambu penopang bibit. Nah, jadi ketika bibit ditanam maka akan diikat ke bambu. Nanti fungsinya adalah bambu ini akan nanti pohon ini akan stabil. Dia tidak akan juga terbawa arus, hilang gitu. Kalau terbawa arus nggak apa-apa, masih mending. Karena apa? Dia walaupun mencolok di mana aja akan tumbuh. Gitu ya. Tapi kalau mati ya harus dicabut gitu ya. Nah, ganti lagi dengan bibit baru. Fungsi bambu yang kedua adalah untuk pemagaran. Karena kita memakai dengan pola cluster. Nah, fungsi cluster dari pemagaran itu adalah kita untuk memfilter sampah. Karena saya lihat hampir di beberapa wilayah pesisir yang kami kunjungi itu hampir ada sampah. Gitu. Karena harapan kami bibit yang kita tanam itu adalah tumbuh ketika besar memberi manfaat. Makanya kami agak ekstra di bambu. Tapi toh itu tujuannya adalah bisa tumbuh ya. Karena tumbuh kembang mangrove itu bisa terganggu, bahkan bisa mematikan oleh sampah. Karena sampah itu jadi bisa mematikan si bibit atau juga tanaman itu. Iya. Malah misalnya kami pernah menanam misalnya 100 pohon misalnya yang terkecil tidak kami pagar. Dengan 100 pohon kita tanam, kita pagar. Itu dari 100% itu paling yang tumbuh 10%. Banyak mati. Karena saat itu kami tanam bukan di musim ketika hama tritip keluar. Jadi bukan karena hama. Bukan karena hama, karena saat itu kami menanam tidak di saat musim hama tritip muncul. Hama tritip itu seperti jenis kerang kecil yang menempel, yang menutupi batang pohon, yang itu akan menutupi pori ya, untuk nanti dia menyerap O2. Kalau dipagarin, malah saya lihat mungkin hampir 90% hidup, tumbuh gitu ya. Karena sampah inilah yang menurut kami yang bisa mematikan ya, mengganggu, bahkan cenderung mematikan. Iya betul gitu. Sekali. Jadi ya kalau jalan-jalan gitu, jalan ke pantai gitu, jangan buang sampah sembarangan. Aduh, jangan buang sampah sembarangan. Itu muaranya ke laut. Betul nyampe sekali. Ke laut itu sampah sekali. itu. Sampai akhirnya ke hutan mangrove. Hutan mangrove. Gitu. Dan itu sangat sangat mengganggu ya, selain juga pemandangan juga nggak enak. Yang utama adalah akhirnya muncul limbah kan. Itu jelas mematikan tumbuhan. Tumbuhannya apa? Ya itu hutan mangrove. Hewannya biota lautnya.
Kayak misalnya nih hari ini dan 2, 3, 4 hari ke belakang saat ini terjadi di pesisir Marunda itu banyak ikan yang mati. Ikan yang mati itu kurang lebih sekitar bisa puluhan kintal. Waduh. Nah, sekarang masyarakat lagi panen ikan, tapi ikan mabok. Gak bisa dimakan juga dong ya? Ya mungkin ya, tapi saya lihat mereka pada ngambil. Nah, itu karena limbah. Ya. Gitu. Bagaimana laut Jakarta sudah tercemari limbah. Betul gitu. sekali. Tapi di beberapa wilayah ya. Ya. Nah, jadi saya berharap masyarakat jangan buang sampah sembarangan. Betul Dan yang sekali. terakhir yang keempat adalah pemeliharaan. Itu yang paling penting. Nah, kami melakukan intens pemeliharaannya. Karena masa kritis mangrove ketika hari H ditanam itu 12 bulan. 12 itu masa bulan kritis. Iya, itu intens sekali kayak kami merawat bayi gitu ya, sampai memastikan beberapa parameter akar itu sudah tumbuh dan itu bisa mereka siap untuk masuk ke fase kedua. Setelah kritisnya lewat, masuk ke fase 2, mereka beradaptasi. Mandiri. Oke, Mas, ini menyambung pertanyaan dari Mbak Novi juga ini ya. Tadi menanyakan apakah bisa melakukan CSR dari perusahaan yang bisa menanam mangrove. Mungkin ada website atau juga nomor yang bisa dihubungi? Oke, baik. Silakan nanti bisa juga kalau mau lihat informasi sekilas ya, itu bisa melihat ke fanbase atau fanpage Yayasan Mangrove Indonesia di Facebook ya. Itu namanya Yayasan Mangrove Indonesia. Yayasan Mangrove Indonesia. Silakan. Atau di situ juga ada fanpage Ayo Tanam Mangrove. Ayo Tanam Mangrove. Itu yang di Facebook ya. Terus juga di Instagram juga ada Yayasan Mangrove. Terus bisa juga mengirimkan email ke kami. Gampang, panjang tapi mudah dihafal. Itu ayotanammangrove@gmail.com. ayotanammangrove@gmail.com. Ya. Lewat telepon silakan menghubungi 0812 9077 9659. Oke, dan Mas, mudah-mudahan nih ya, sebelum kita menutup di pembicaraan kita, mudah-mudahan ini semakin banyak orang yang mengetahui tentang mangrove. Semakin orang semakin mengetahui fungsinya, dan orang lebih aware lagi jalan-jalan ke mangrove, dan yang terakhir adalah pemeliharaan. Karena pemeliharaan itu lebih susah ya Mas dibanding memulai atau betul menanam. Betul sekali. Mas, tapi kalau pohon mangrove sendiri yang bisa dikatakan ini sudah bisa menghasilkan buah atau menghasilkan bahan-bahan atau yang lain-lainnya, umur berapa sih Mas tanamannya? Kayak misalnya sekarang yang usia 9 tahun kami sudah bisa memanen pidada dan api-api. Ya, yang paling banyak adalah api-apinya. Makanya kami sudah bisa membuat beberapa olahan makanan itu dari yang sudah kami tanam di usia 9 tahun ya. Gitu. Nah, kalau idealnya sih usia 15 tahun tuh udah banyak bahan bakunya yang bisa kita olah. Gitu. Kalau yang untuk arang itu bisa di usia 20 tahun. Untuk arang. Untuk arang mangrove ya, makanya terkenal. Itu pun bisa kita juga manfaatnya adalah kami sedang mengembangkan untuk budidaya kepiting mangrove sama madu mangrove. Madu mangrove? Madu mangrove. Itu manis Mas? Manis. Madu. Padahal kan untuk buah-buah yang dihasilkan oleh mangrove itu rata-rata asam ya Mas ya? Asam. Tapi ini ada madu yang... Ada madu, ada madu mangrove. Dan itu pasar juga sebenarnya bagus ya. Cuma masalahnya adalah tadi ada beberapa hal teknis yang harus kami ekstra lakukan untuk tadi memulai dan memperkuat program untuk budidaya madu mangrove. Kalau kepiting mangrove mungkin kami nggak kesulitan ya. Cuma yang terjadi masalah adalah kualitas airnya, tadi limbah tadi itu. Betul sekali. Sehingga itu berpengaruh terhadap kepitingnya. Betul sekali. Nanti kepitingnya belum siap dipanen, udah mati duluan. Udah mati duluan, mabok duluan. Iya. Mas, terakhir dari seorang Nurul Ihsan selaku pemerhati dari Mangrove Indonesia, apa yang diharapkan ke depannya? Silahkan. Ya, kami sih berharap ya dari Yayasan Restorasi Mangrove Indonesia bahwa masyarakat tadi mengetahui, masyarakat langsung melakukan gitu untuk terutama wilayah masyarakat pesisir ya, untuk kembali melestarikan mangrove. Kita berharap ayo sama-sama kita merestorasi, mengembalikan fungsi mangrove ke fungsi semula. Yang rusak ayo kita perbaiki, kita rehabilitasi, terus kita luaskan terus penanaman mangrove, dan jangan lupa juga pemeliharaannya. Dan mari kita sama-sama mengenalkan sejak dini kepada putra-putri kita bahwa oh, pohon mangrove itu ini, oh besar manfaatnya untuk ini, untuk kehidupan dan sebagainya. Menanam satu pohon menciptakan 1000 kehidupan baru. Menanam satu pohon menciptakan 1000 kehidupan baru. Senang sekali. Itu semoga bisa menginspirasi kita semua ya Mas ya. Dan terima kasih. Salam untuk teman-teman di Yayasan Mangrove Indonesia. Sukses selalu dan mudah-mudahan
apa yang dilakukan ini bisa menginspirasi kita semua. Baik, terima kasih. Terima kasih. Sampaikan salam untuk teman-teman ya. Oke, baik, kami sampaikan nanti. Terima kasih pemirsa yang sudah menyaksikan saya dan Mas Iksan di Dialog Seputar Kita. Ingin mengetahui lebih lanjut lagi tentang hutan mangrove, Anda bisa melihat fanpage-nya ya, dari Yayasan Mangrove Indonesia dan Ayo Tanam Mangrove. Dan Ayo Tanam Mangrove. Ya. Oke. Citra Nasution dan juga Mas Iksan undur diri dan kita akan ketemu lagi di Dialog Seputar Kita di jam dan hari yang sama. Undur diri dan salam inspirasi. Salam inspirasi. Mas, terima kasih ya. Terima kasih.